Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Ad-Durar Al-Bahiyah karya Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Kita masih di pembahasan kitab Al-Janaiz, kitab tentang jenazah. Hari ini kita akan membahas seputar memandikan mayat. Kata Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah, wa yajibu ghuslul mayyitil muslim 'alal ahya. Wajib memandikan mayat muslim terhadap orang yang masih hidup. Ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat bahwa bagi kita yang hidup itu fardu kifayah memandikan mayat. Kalau tidak ada seorang pun dari kita memandikannya, seluruh dari kaum muslimin berdosa. Karena ini hukumnya bukan sunnah, tapi fardu kifayah. Wal qaribu aula bil qaribi. Ini terkait dengan orang yang memandikan mayat. Kerabat itu lebih utama memandikan kerabatnya. Jadi kalau ada yang meninggal, kita bertanya siapa yang memandikannya, lebih utama kerabatnya. Idza kana min jinsi, kalau itu sejenisnya, maksudnya misalnya ada yang meninggal laki-laki, maka kerabat laki-laki lebih utama. Yang meninggalkan perempuan, maka kerabat perempuan lebih utama. Iya, ini belum berbicara lebih utama. Artinya boleh dimandikan oleh orang lain. Iya, ada mayat laki-laki dimandikan oleh yang bukan keluarganya dari laki-laki, dibolehkan. Cuman kalau kita bertanya, siapa yang lebih utama? Jawabannya kerabat. Jawabannya adalah keluarganya. Karena biasanya keluarganya lebih menjaga rahasianya. Karena namanya orang meninggal, kadang ada aib yang tidak bisa dinampakkan kepada orang lain. Iya, biasanya kalau kerabat itu lebih menutupi. Dia tidak ceritakan tentang kerabatnya. Tapi kalau ada orang lain, tidak apa-apa. Iya, ada orang lain dan dia amanah, tidak apa-apa. Ini pada asalnya sejenis, laki-laki, perempuan-perempuan. Wa ahaduz zaujaini bil akhar. Demikian pula suami istri boleh saling memandikan. Maksudnya siapa yang duluan meninggal, boleh yang lain memandikannya. Maksudnya kalau ada kita meninggal, maka istri boleh memandikan kita. Atau istri kita meninggal, suami boleh memandikannya. Jadi asalnya tadi sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi boleh suami memandikan istrinya. Boleh istri memandikan suaminya. Demikian pula kata para ulama, seorang ayah memandikan anaknya atau sebaliknya. Seorang anak memandikan ayahnya. Walaupun beda jenis. Walaupun beda jenis, ada anak perempuannya mau dimandikan oleh ayahnya, tidak apa-apa. Boleh. Ada ayah meninggal mau dimandikan oleh putrinya, tidak apa-apa. Dibolehkan. Iya, diperbolehkan. Iya, karena ini adalah kerabat. Adalah kerabat. Kemudian kata beliau, wa yakunul ghuslu thalathan aw khamsan aw aktsar bima'in wa sidr. Ini sudah mulai memandikan. Memandikan itu bisa 3 kali. Sebentar kita akan jelaskan. Bisa juga 5 kali. Bisa juga lebih dari itu. Dengan air dan daun bidara. Fil akhira kafur. Pada mandi terakhir itu dengan kapur. Itu air yang dicampur dengan kapur. Iya. Kapur, apa kita bilang sekarang? Kapur barus. Iya. Wa taqaddumul lima yamin, dan kita mendahulukan yang kanan di dalam memandikan.
wala yughassalu syahid, dan tidak dimandikan orang yang mati syahid. Pendek sekali sebenarnya ini kalau belum sebutkan. Cuman kalau kita mau mempraktekkan cara mandi dari awal, ya, dari memandikan mayat. Pertama, hal-hal yang harus kita siapkan. Itu yang kita bicarakan. Iya. Yang kita persiapkan terkait dengan alat mandi, ya, jika memungkinkan, ya, embernya ada 3, baskomnya atau embernya ada 3. Jika kita mau memandikannya 3 kali, iya. Tapi kalau tidak ada 3, tidak apa-apa. Cuma nanti kan setiap ember kan ganti air. Misalnya kalau nanti kita mau membedakan antara mandi pertama, kedua, ketiga. Iya, boleh juga bukan 3 ember, tidak ada masalah. Kemudian peralatan berikutnya adalah daun bidara jika ada. Jika tidak ada, ganti dengan yang sama fungsinya dengan daun bidara. Fungsinya dari daun bidara adalah harum dan melembutkan kulit. Jadi kalau ada yang bisa menggantikannya, tidak apa-apa. Kalau tidak dapat daun bidara. Yang kedua, kapur barus. Iya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, yang kita siapkan juga adalah kaos tangan. Kaos tangan. Iya. Kaos tangan ini kaos tangan yang licin, ya. Iya. Kaos tangan yang di kedokteran itu. Iya. Yang apa ya? Plastik, karet. Iya. Tapi ini jika dimudahkan. Kalau tidak dimudahkan, tidak masalah. Ini kan nanti dibutuhkan saat cebok, membersihkan najis atau kotoran dari si mayat. Iya. Kemudian juga kita siapkan, ya, kain atau handuk untuk melap nanti mayatnya setelah dimandikan. Ini hal-hal yang disiapkan. Iya. Kemudian kita tentunya menyiapkan, ya, sarung atau tidak apa-apa, sarung, kain untuk menutup nanti auratnya si mayat saat dimandikan. Maka setelah kita mempersiapkan itu semuanya, ya, sudah ada semua tadi. Kalau kita punya 3 baskom, 3 ember, maka para ulama membahas ember pertama itu boleh air saja. Ember kedua air campur daun bidara. Ember ketiga air dicampur kapur. Mayoritas juga mengatakan boleh ember pertama langsung campur daun bidara juga. Jadi ember pertama daun bidara, air dengan daun bidara. Ember kedua air dengan daun bidara. Ember ketiga air dengan kapur. Boleh. Iya. Itu yang disiapkan. Setelah siap itu, maka kita mengangkat mayat dari tempat tidurnya di rumah dalam, kemudian ke tempat permandian. Kadang ada 2 keadaan mayat itu. Keadaan pertama, belum dibukakan baju-bajunya, pakaiannya, celananya. Iya. Kalau belum dibukakan, maka tentunya dibukakan dulu. Boleh dibuka di dalam tempat tidurnya itu. Iya. Kemudian ditutup dengan kain yang menutupi seluruh badannya. Kain yang menutupi seluruh badannya. Dan kalau mungkin belum dibuka, karena kadang juga kejadian begitu, keluarga nggak buka. Sampai diangkat ke tempat permandian. Maka di sana dibuka. Dibuka di tempat mandi, kemudian ditutup dengan kain yang menutupi seluruh badannya. Kain yang menutupi seluruh badannya. Dan ada caranya itu menutupi seluruh badan itu. Iya. Kalau kita memiliki mayat, ada tisu tak? Tidak ada tisu. Iya. Anggaplah itu seperti kainnya.
Wah, Masya Allah. Atau sejadah kecil misalnya. Jadi ini anggaplah kita mayat. Jadi kalau sudah terbuka itu, ini HP bagus kayaknya mayat. Ini airnya bergerak. Ini anggap mayat. Kalau sudah terbuka ini kainnya, jadi kita menutup dengan kain yang menutupi seluruh badan itu dari atas. Jangan dari bawah. Jadi jangan disimpan di bawah begini, baru mayat kita taruh. Jadi kenapa? Sebentar, akan repot nanti di tempat mandi. Jadi kita itu mayatnya di bawah begini, baru kain dari atas. Dan kita bungkus kasih masuk. Ujungnya itu di bawahnya. Jadi dari atas baru kasih masuk ke dalam begini. Baru kita angkat. Kita angkat dibawa ke tempat permandian. Mayat, kita simpan. Kita sudah sampai, maka nanti kan kita mau memandikannya. Tentunya tidak boleh kain menutupi seluruh badan. Maka kita hanya butuh kain yang menutupi auratnya. Antara pusar dan lutut. Kita datangkanlah kain yang menutupi antara pusar dan lutut. Kita simpan, anggaplah di sini antara pusar dan lutut. Kita simpan begini, di atasnya. Di atasnya. Simpan dulu, baru kita keluarkan itu kain tadi yang menutup seluruh badan di sampingnya. Kiri kanannya. Kiri kanannya. Setelah terlepas keluar samping kiri kanan, baru ini kita tutup dan kita tarik. Bisa dari atas, dari bawah. Kita tarik begini. Dalam keadaan tertutup ini. Dengan kain tadi yang menutupi auratnya. Begitu. Karena kan tidak boleh kita langsung buka baru kita tutup. Auratnya orang meninggal sama dengan yang hidup. Jadi ini tertutup. Akhirnya hanya tertutup antara pusar dan lutut. Kalau sudah siap, sekarang kita mulai memandikannya. Pertama, mengurut halus perutnya. Caranya kita miringkan badannya, punggungnya. Jadi kita angkat sedikit ini. Makanya memerlukan nanti orang yang akan mengangkat ini badannya sedikit. Tentunya kepalanya juga ada satu kan. Ini tidak bisa dia luruskan. Jadi kepala kita berdirikan sedikit badannya. Jangan terlalu miring, nanti tulang punggungnya patah. Karena sudah kita anggap miring sedikit, kita urut perutnya. Untuk apa? Supaya kalau ada air sisa di dalam, ada air besarnya keluar. Sampai kita merasa bahwa dia sudah keluar, kita kembalikan, baru kita cebok dengan menggunakan kaos tangan tadi yang kita sudah siapkan. Kita cebok, tentunya di bawah kain ini satu, di bawah kain ini yang satu. Kita siram. Ada yang siram nanti dari atas ini, dari pusarnya itu, dan ada tangan dia masuk. Jika dirasa sudah bersih, maka kita sudah selesai dari itu. Yang memandikan ini buka kaos tangan tadi yang sudah kotor dengan najis tadi, maka mulailah dia mewudukannya seperti wudu sholat. Persis wudunya orang sholat. Cuci tangannya, telapak tangannya. Kemudian mengkumur-kumurkan dan memasukkan air ke hidung. Tapi hati-hati di sini, bukan air kita ambil baru kita kasih masuk. Kita basahi tangan, karena masalahnya nanti masalah. Kalau kita kasih masuk air, jadi itu air masuk di hidung, masuk di mulut, akan ke perut. Sehingga nanti kalau keluar lagi lewat bawah, harus kita ulang lagi mandinya, kan? Itu jadi kencing. Jadi kita basahi tangan, kita lapkanlah lubang hidungnya dengan tangan basah tadi, sama bibirnya nih kita basahi. Kalau mulutnya tertutup berarti kita hanya basahi bibir dan giginya pakai tangan kita yang basah. Setelah itu kita cuci wajahnya. Jadi cuci wajah itu pelan-pelan juga, jangan sampai nanti air masuk di hidung
sampai di mulut. Jadi kita cuci wajahnya, ya, ambil air dan kita cuci hati-hati, selesai wajah, tangannya sampai ke situ. Setelah itu kita lapkan kepalanya, usapkan kepalanya, seperti orang wudu. Ya, setelah itu kita cucikan kaki. Setelah selesai, maka mulailah dengan memandikan yang belum katakan tadi, yang kanan. Itu bagian kanannya ini. Atas. Mulailah dulu sebelum kanan kepala. Kepalanya disiram, kepalanya ini, tapi hati-hati siramnya. Karena ini, yang selalu hati-hati itu lubang mulut dan lubang hidung. Kita siram kepalanya, yang bisa disiram bagian atas ini siram, yang tidak bisa disiram diambilkan basahi tangan baru. Dan air yang sudah dicampur dengan daun bidara itu sudah harum dan sudah lembut. Iya. Kepala selesai, maka kanan siram bagian atas ini. Siram dulu, siram sambil digosokkan, hilangkan kotorannya. Ya. Sudah selesai bagian atas, dari ini pundak ke bawah sampai kaki, maka dimiringkan. Mayatnya itu dimiringkan gitu, ke samping kiri. Untuk apa? Untuk menyiramkan bagian bawah kanan. Siramkan bagian bawah kanan. Setelah selesai bagian bawah kanan dari atas ini sampai ke kaki, turunkan, baru kiri. Kiri. Lakukan seperti kanan. Siram atas, ya, menggosoknya, membersihkannya. Kemudian kita juga sama, miringkan bawahnya lagi. Dengan selesai ini terhitung sekali. Tidak perlu disabun, karena kan sudah dicampur dengan air. Kalau ada sebagian orang kan udah sampo, sabun, itu kan masalah. Ini bukan mandi seperti kita. Ini mandi adalah kewajiban untuk dimandikan. Karena masalah harum, tidak harumnya badannya, karena sabun yang kita pakai, amalannya. Ini sebagian orang juga kadang dia sampoi, dia sabun, bahkan naudzubillah kadang orang dia siram, pakai selang mukanya. Akhirnya nanti itu basah kain kafan dengan keluar lagi kencing. Nah, ini mandi kewajiban kita sebagai yang hidup. Dengan selesai tadi itu, selesai itu sekali. Itu sudah terhitung sekali. Baru kita ulang lagi. Kedua, kalau misalnya tadi hanya air biasa saja, berarti yang kedua dengan air bidara. Lanjut. Persis seperti tadi. Tanpa wudu. Jadi wudu itu hanya yang pertama. Wudu itu hanya yang pertama. Yang kedua tadi, kepala, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Selesai kedua. Ketiga pakai air kapur. Air kapur, tujuannya air kapur adalah mengencangkan kulitnya. Itulah terakhir itu kapur. Kata Nabi, waja'alul akhir kahuro. Jadikan mandi terakhir kapur. Karena kapur itu membuat kulitnya itu kencang kembali. Iya. Air terakhir kapur, dengan sama. Kepala, kanan bagian atas, kanan bagian bawah, kiri bagian atas, kiri bagian bawah. Selesailah mandi 3 kali. Jadi mandi itu mudah sekali. Tidak susah. Jangan sampai kita disuruh mandikan mayat kita. Oh, tidak bisa saya. Ini perkara mudah. Tidak ada sulitnya sama sekali. Nih. Semua kita bisa mandikan mayat. Semuanya. Kalau cara itu seperti ini. Yang masalah ini harus Pak Imam kadang punya ritual khusus. Ini yang susah. Padahal cukup kita niatkan mandi mayat. Wudukan dengan sempurna. Dengan semua. Selesai masalah. Setelah selesai mandi, maka tadi ada handuk yang kita siapkan tadi, kita lap kering mayatnya karena setelah mandi kan mau dikafani. Kita lap kering mayatnya, kemudian kita tutup kembali pakai kain tadi yang menutupi seluruh badannya tadi. Yang pertama, kita tutup kembali begini. Nah, jangan dulu dikasih masuk. Kita tarik dulu itu handuk yang tadi basah atau sarung. Kan ada sarung tadi antara pusat dan lutut. Kita tarik dari samping, dari bawah, dari bawah, dari atas, bebas. Tidak ada aturan khusus.
tarik, baru kita bungkus mungkin dari sini. Kainnya seperti tadi juga. Dari atas. Jangan dari bawah, susah nanti saat mengkafani. Karena nanti kita kafani kan kita letakkan lagi. Ini nanti saat kita sambung dengan kafani. Jadi dari atas begini kita rapikan. Supaya sebentar tidak tersingkap saat kita angkat dari tempat permandian ke tempat mengkafani. Jadi kita kasih rapi lagi, baru kita angkat. Kita angkat ke tempat, ya. Nah, kita letakkan begini nanti. Dalam keadaan nanti kain kafan sudah disiapkan. Nah, ini nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Ini cara memandikan, ya, cara memandikan mayat. Wallahu. Ya, kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin kalau ada masalah seputar memandikan. Wallahu. Izin Ustaz, mau bertanya terkait dengan memandikan mayat tadi. Artinya nanti kalau perempuan berarti sarung untuk menutupi auratnya itu berarti dari leher Ustaz sampai di bawah lutut atau gimana Ustaz? Untuk perempuan? Iya. Ya, ini berarti kita kan sebenarnya membedakan aurat laki-laki sama perempuan. Iya. Aurat laki-laki sama perempuan sama, Pak. Di sesamanya. Di sesamanya. Maksudnya itu auratnya perempuan di sesama perempuan sama seperti kita. Ya kalau dia hanya pakai celana sampai lutut, nah dia di atasnya bukan aurat. Oh artinya sama Ustaz ya? Iya, keluar pintu Pak baru aurat semuanya. Iya, maksudnya kan ini kan maksudnya kita maksud kita kira mungkin dadanya aurat. Iya. Enggak kan? Jadi perempuan juga begitu tadi. Begitu tadi saat memandikan. Yang ditutup ini antar dari pusar ke lutut, tidak ada bedanya. Cuman kalau ada laki-laki, iya kan itu masalah. Kadang kan orang pergi lihat. Kalau mahramnya juga, kan makanya orang Pak kalau menyusui di depan antara perempuan menyusui, kan tidak masalah dia kelihatan dadanya, karena bukan aurat. Sesama perempuan, sama perempuan Pak. Iya harus tongkit tutup ini. Antara dia dengan mayat itu. Iya. Kan aman Pak. Iya Pak. Iya kan nanti ada orang. Jadi masalahnya kita sebentar ambil air. Satu orang. Dan bisa satu orang dong. Nah, dia belum mau mandikan sendiri. Iya. Ini hayalannya ini adalah seorang diri memandikan. Iya. Iya, sendiri. Pokoknya belum bilang sebenarnya tidak bisa seorang. Tapi kita berhayal. Ini namanya hayalan ahli fikih. Jadi dia tidak mau orang lain sama sekali. Cuma mau beliau sendiri mandikan istrinya. Aduh marah-marah ibu di rumah ini nanti. Karena kita sudah berhayal. Dan begitu kita sendiri gitu. Iya kan aurat suami istri kan beda lagi. Kan begitu. Iya. Kan auratnya sama orang lain Pak tadi itu. Pusar sampai lutut. Mungkin Ustaz terkait memandikan mayat ini Ustaz. Ada tidak aturannya Pak Ustaz ya? Misalnya dalam memandikan mayat itu harus beberapa orang seperti itu ya. Harusnya kan pertama yang memegang tirai tadi yang menutupi aurat tadi. Kemudian kan setelah menutupi aurat itu kan biasanya kebiasaannya Ustaz ya. Ada lagi tirai di atasnya Ustaz. Untuk menutupi dan itu ada beberapa orang. Kemudian yang untuk khusus memandikan mayat seperti yang di awal itu tadi, apakah hanya boleh satu orang yang mengetahui alur dari memandikan jenazah itu atau mungkin boleh dua orang kiri kanan? Kemudian yang terakhir siapa yang paling adakah aturannya maksudnya
kaitannya dengan aurat ini Pak Ustadz ya. Artinya kan pada saat kita memandikan ada proses di mana kita harus membersihkan bagian-bagian sensitif, bagian tertentu itu ada aturannya bahwa harus kalau misalnya suami istri harus suaminya yang paling berhak atau anaknya yang paling berhak, atau mungkin kalau tidak ada suaminya saudaranya atau orang tuanya yang paling berhak. Baik. Terkait dengan jumlah yang memandikan, tidak ada jumlah khusus sesuai kebutuhan. Kadang kan orang rumahnya tirainya harus dipegang, maka sesuai dengan kebutuhan. Iya. Kalau tirainya hanya dipegang begini, Pak. Kan memandikan mayat itu sebenarnya di ruangan memang tertutup supaya tidak ada lagi tirai begitu dibuat. Iya, jadi tidak wajib itu Pak, tirainya itu. Tirainya itu adalah kalau memang tidak ada ruangan. Saya ada pagar sebenarnya ini, tapi orang juga akan menonton semua. Maka tergantung kebutuhan. Karena kan tirai itu bisa dipegang, bisa juga tidak dipegang. Nah, kemudian orang memandikannya pada dasarnya seorang saja. Kemudian dia meminta bantuan yang dibutuhkan. Ia mencidukkan, ambilkan airnya, yang bantu dia angkat, balikan. Bisa 2 orang saja, bisa 3. Pokoknya kebutuhan, Pak. Kebutuhannya makin sedikit, makin bagus. Dan ini rahasianya itu yang mau dijaga. Maka makin sedikit orang, makin bagus. Iya. Kemudian masalah, jadi tidak ada Pak bilangan tertentu, itu kembali ke kebutuhan. Kemudian masalah berikutnya tadi yang kita singgung sedikit tadi untuk masalah memegangkan tadi itu handuk yang ditutup, sarung itu tidak perlu sebenarnya itu dipegang. Kan itu kan hanya disimpan menutupi auratnya. Yang khusus yang di atas mayat tadi Pak ya. Tadi kan kalau tirai kan jelas. Kalau tidak butuh tirai berarti hilang orangnya. Hilang orangnya. Misalnya ada butuh tirai tapi tirainya hanya diikat saja. Di pagar berarti hilang orangnya. Berarti sisa sekarang adalah orang yang di dalam tirai itu. Di dalam tirai itu tergantung kebutuhan yang memandikan tadi. Kemudian apakah seorang saja atau di kiri kanan, seorang saja lebih bagus karena dialah yang berniat. Yang lainnya itu yang membantu. Jadi dialah nanti yang ke kanan, yang ke kiri, dia yang memwudukan, begitu. Artinya jika lebih dari 1 orang yang tadi Pak Ustadz ya, yang berniat tadi, artinya dua-duanya harus ikut berniat juga Pak Ustadz ya? Enggak, pembantu. Oh, jadi dia hitungannya pembantu ya? Iya, artinya, jadi yang lain itu enggak perlu berniat. Karena dia adalah pembantu dari yang memandikan. Seperti itu. Jadi kalau nanti dia siram, disuruh oleh yang memandikan. Begitu Pak. Kemudian yang terakhir terkait pada saat membersihkan mengurut perut tadi ke bawah itu yang paling berhak sih Pak Ustadz. Baik, itu sebenarnya kerabat ataupun orang lain tidak masalah kan, karena dia di bawah kain. Jadi saat membersihkan itu kita tidak boleh buka itu kain yang menutup aurat. Jadi kita hanya siram dari atas. Tangan kita yang masuk. Jadi tidak jadi masalah Pak Ustadz ya? Tidak masalah, mau kerabat, orang lain, tidak masalah sebenarnya. Cuman tadi kan kita sudah disinggung oleh penulis bahwa memang yang paling utama dalam penyelenggaraan memandikan itu adalah kerabat. Siapa kerabatnya? Yang makin dekat itu lebih utama. Baru setelahnya. Siap. Sama. Sebelum keluar tema berarti. Oh, siap. Belum keluar tema. Jadi berarti memang untuk memandikan jenazah itu tidak ada syarat khusus Ustadz ya. Cuma mirisnya kita lihat di masyarakat untuk memandikan jenazah itu orang tertentu. Tunggu ini belum ya, sehingga kita juga bahkan saya dari kecil Ustadz ya melihat sekeliling di keluarga kalau ada yang meninggal harus orang itu gitu. Jadi saya sempat berpikir jangan sampai kayak ada syarat khusus untuk memandikan jenazah itu. Dan mirisnya rata-rata orang tua Ustaz. Rata-rata sesepuh. Belakangan ini baru kemudian kita lihat ada beberapa relawan yang pakai rompi ya. Rompi dari beberapa
ormas mungkin ataupun gerakan grup-grup Islami lah. Nah itu, jadi saya pikir dulu rata-rata orang tua, dan itu tadi memang syaratnya tidak yang paling dekat lah supaya tadi aibnya itu. Nah pertanyaan saya, di keadaan darurat lah misalnya Ustaz, apakah memungkinkan meskipun bukan orang dekat lah, tapi orang itu ada dan mungkin ya misalnya Ustaz ya, kita tidak ada background atau tidak tahu lah sama sekali cara memandikannya, kemudian belajar pada saat itu misalnya Ustaz, baru cari tahu, googling lah atau bagaimana, kemudian dilakukan, apakah dari segi ininya sah atau bagaimana? Kadang-kadang kita dapati begitu, ada keluarga tidak tahu di kampung lah, saya itu hari mau berberandingan tapi awam juga karena termindset itu harus orang tentu. Nah apakah itu tetap sah atau ada keabsahannya sendiri atau bagaimana? Terus apabila misalnya jenazah tersebut menggunakan, itu kan ada beberapa aksesoris ya misalnya di tubuh ya Ustadz ya, harus dibereskan dulu sebelum dikafani kemudian lanjut dikuburkan, seperti misalnya gigi palsu atau apa saja yang menjadi harus dilepas di bagian dari tubuh yang seharusnya Ustadz. Untuk yang pertama sudah betul, itu sebenarnya itu karena jadi memberatkan, tapi itu mungkin karena orang juga tidak tahu. Jadi mereka itu selalu menunjuk orang, tunggu si pulang, karena dia sendiri tidak tahu itu masalah memandikan. Iya, makanya seharusnya ini memandikan mayat ini karena fardu kifayah bukan sunnah. Semua muslim harus tahu caranya. Setiap muslim. Iya, kan dia tidak punya syarat khusus, tidak ada ritual khusus. Iya, dan masalah belajar tidak apa-apa langsung belajar, karena kan memandikan mayat ini kan tidak harus kita belajar jauh-jauh dulu. Boleh saat mau memandikan langsung kita belajar, tidak apa-apa. Kemudian apakah kita walaupun tidak tahu memandikannya sah atau tidak sah? Sebenarnya memandikan mayat itu kapan sudah tersiram seluruh badannya itu sudah sah. Tanpa kita wudhu, tanpa kita cebok, itu sudah sah. Sudah dianggap memandikan. Mewudukan itu sunnah. Mewudukan itu. Memulai dengan kepala, kemudian kanan, kemudian kiri, itu sunnah. Jadi kalau kita sebenarnya langsung memandikannya saja tanpa wudhu pun, karena kita tidak tahu misalnya sah atau tidak sah, cuman kitanya sendiri yang tidak dapat pahala sunnah, itu saja. Kalau kita belajar yang sunnahnya cara memandikannya, ini yang sempurna. Terus juga kita belajar juga jangan sampai kita tidak tahu akhirnya kita siram saja tanpa memperhatikan mana lubang mana yang bukan lubang misalnya, itu kan masalah menyakiti mayat. Karena misalnya muka kita langsung siram, orang tidak tahu langsung siram pakai selang. Akhirnya kita kalau masuk air di hidung gimana itu rasanya? Itu kita bisa tutup, mayat itu tidak bisa. Nah, itu saja. Kadang kita memandikan gara-gara tidak tahu, akhirnya kita sakiti mayat. Itu paling tingginya, kita sakiti mayat. Tapi kalau kita bertanya sah atau tidak, sah. Sah dari kita memandikannya. Jadi seperti itu. Kemudian tadi yang ditanyakan masalah bagian-bagian yang ada di tubuh misalnya yang bukan alami, kayak sambung rambut atau apa hal-hal. Kalau sebenarnya yang ditanam di tubuh, ya, apakah kita keluarkan dari mayat atau tidak? Tidak, kecuali berharga. Jadi tidak kita keluarkan kecuali berharga. Dia punya misalnya gigi emas, harus kita keluarkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak keluarkan, dorornya lebih besar. Nanti orang-orang yang tahu, gali kuburan. Akhirnya dia cabut dengan tidak halus. Maka apa yang ada di mayat itu tidak perlu kita keluarkan. Misalnya pernah saya ditanya, apa itu yang orang kalau pernah patah ditanam pen, itu cabut atau tidak? Tidak perlu. Iya, itu tidak perlu dicabut. Termasuk semua gigi palsu, semua tidak perlu dicabut. Yang berharga saja. Tidak ada. Yang berharga saja. Ya, yang berharga. Itu kenapa kita cabut yang berharga? Takut digali.
Nanti orang gali Pak, dia patahkan mayat. Betul Pak. Tapi kan enggak ada. Tapi siapa tahu. Ya. Mungkin kita korban film ya. Terkait ini Ustaz, terkait kain yang menutupi pada saat dimandikan ya. Tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa untuk menutup aurat saja ya, tapi hampir kebanyakan Ustaz, bahkan saya pernah satu kali jadi pembantu untuk memandikan gitu ya. Dia itu satu badan ditutupi dengan kain kafan gitu. Terus dimandikan. Berarti dia sendiri yang mempersulit dirinya. Itu kan nanti akan sulit sampai air di badan. Akhirnya memerlukan air yang banyak. Padahal mandi mayat itu kan Pak, tidak perlu air yang banyak. Bahkan airnya itu sudah dicampur dengan daun bidara. Kalau tidak ada sudah dicampur dengan sabun. Supaya tidak ada lagi siram 2 kali, 3 kali. Begitu. Orang memang di masyarakat begitu. Kadang dia tutup seluruh badannya. Iya. Nabi saja waktu belum meninggal, para sahabat berselisih, kita buka nggak ini pakaiannya karena badannya terhormat. Artinya mereka berselisih di Nabi, kita buka pakaiannya atau tidak, karena pada dasarnya selain Nabi mereka buka. Tapi Nabi tidak. Tapi pernah Nabi memandikan mayat jenazah. Bagaimana? Jarang. Tapi belum suruh. Seperti waktu meninggalnya anaknya Zainab, belum perintah suruh. Mandikan 1 kali dengan ini. Jadi belum ajarkan di luar. Jadi dari situlah kita ambil fikihnya. Jadi belum pandu. Ini dulu, baru belum lihat. Masih ada kotoran keluar, belum tambah lagi 2. Masih ada ya dia pandu. Setelah selesai, mereka belum kasih sarungnya, jadi begitu. Karena hampir semua lah sama juga yang Mas Nomanto tadi terkait yang memandikan gitu ya. Biasanya itu lama ditunggu karena tidak ada yang bisa memandikan gitu. Padahal bisa semua deh. Di kampung-kampung itu biasanya yang menunggu dulu gitu ya. Sampai beberapa keluarga itu sempat beberapa kali saya pergi ini dia kayak ada kejadian jam 3 dimandikan karena menunggu yang memandikan itu. Mungkin karena di kampung Mbak, tidak ada yang pernah belajar fikih. Jadi nanti bisa semua pakai mandi, kasih mandi. Sebenarnya sederhana sekali. Intinya adalah wudhu seperti sholat. Itu pada intinya. Setelah itu kan kita semua tahu pasti wudhu. Ya, karena ini kan disampaikan dari tadi dianjurkan bahwa ada wadah Ustaz ya. Ada wadah misalnya 1 ember atau 1 baskom gitu ya. Nah bagaimana dengan yang memandikan dengan selang Ustaz? Nah, ini mungkin ya ini mungkin kaitannya dengan anjuran untuk berwudu dengan air mengalir mungkin ya Ustaz ya. Sehingga mereka menggunakan itu karena saya pernah melihat sekali mayit yang dimandikan memang sengaja diguyur menggunakan selang itu mungkin. Ini masalah. Jadi sebenarnya masalah pertama salah paham terkait dengan air mengalir. Maksudnya mereka itu kan mengatakan harus air mengalir di wudu ataupun di mandi. Padahal tidak. Kita itu tidak boleh mandi di air yang diam saat kita junub. Diam itu maksudnya kita masuk di dalamnya, bukan kita disiramkan. Artinya kalau airnya diam, Nabi ciduk dari ember. Maksudnya kalau kita junub, tidak boleh masuk di ember. Oh, Masya Allah. Begitu iya, kalau kita ambil mengalir namanya itu. Bukan sambil buka bukan dikeras, berarti harus mandi di sungai itu. Allah. Iya. Nah, itu pertama itu salah pahamnya begitu, Pak. Iya, salah pahamnya. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua adalah mereka juga mungkin belum ada ilmu bahwa Nabi katakan iksiluha bima'in wasidir. Mandikan dengan air bersama
yang dicampur dengan daun bidara. Kalau kita siram begitu kan, Terpisah. iya kan begitu Pak. Akhirnya kita enggak melakukan itu tadi. Kemudian yang ketiga, itu sebenarnya membahayakan mayat. Kita enggak bisa menjaga masuk di lubang hidung, Telinga. lubang mulut, lubang telinga. Itu Pak. Yang jelas sebenarnya orang yang memandikan mayat harus paham bahwa apa yang membuat kita yang hidup ini sakit, itu juga menyakiti mayat. Jadi kalau kita sakit di selangi matata, sakit juga itu mayat. Karena Nabi bilang kasr admul mayit ka kasri hayat. Kita patahkan tulang mayat itu seperti mematahkan tulang yang hidup. Jadi sama dosanya. Nah, itu yang harus dipahami sebenarnya. Bisa kalau Mungkin dia tidak paham saja itu. Iya. Atau salah kaji terkait dengan air yang mengalir tadi. Iya. di luar topik. Allah. Alhamdulillah dilupa. Jadi Ustaz, pertanyaan yang berikutnya, ini mungkin di luar dari topik juga. Jadi kemarin ada yang bertanya Ustaz, bagaimana ketika ada seorang istri yang menolak ajakan Ustaz, suaminya, sehingga membuat si suaminya itu marah, murka, sampai-sampai mengeluarkan kata-kata pisah misalnya, seperti itu. Nah, apakah dengan mengeluarkan kata-kata pisah itu bisa langsung menjatuhkan talak, Ustaz? Terus yang berikutnya mungkin ada pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada seorang istri mungkin ketika ada hal-hal yang seperti itu, sebaiknya apa yang mesti dilakukan? Karena mungkin seorang istri mungkin lagi capek, lagi tidak mood atau seperti apa, sehingga mungkin dia menolak ajakan seorang suaminya. Baik. Iya, itu tentunya pertama terkait dengan istri ya. Kalau suami mengajak, itu tidak boleh sama sekali dia menolak. Diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena itu dosa besar. Dari mana kita tahu dosa besar? Karena dia termasuk yang dilaknat. Kan ciri dosa besar itu kan kalau diancam dengan laknat. Kata Nabi SAW, idza da'a ar-rajulu imra'atah ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'natha al-malaikah hatta tusbih. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, maksudnya ini kinayah untuk berhubungan badan. Kemudian si istri enggan untuk memenuhi ajakan itu. Enggan. Maka suaminya pun dalam keadaan murka, dalam dirinya marah. Walaupun dia tidak keluarkan, tapi kalau dia murka, ya, di malam itu, maka dia akan dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh malaikat. Kalau awal malam berarti sampai subuh. Dilaknat. Di sebagian lafaz sampai suaminya itu ridho. Sampai suaminya ridho kembali. Iya, tentunya ini adalah nasihat tentunya bagi istri bahwa dia sebenarnya apapun yang sedang menimpanya tidak boleh dia tolak. Bahkan walaupun dia haid, maka dia tetap memenuhi ajakan suaminya, hanya saja kan tidak bisa di tempat itu. Tidak bisa memasukkan timba di sumur. Tapi kan bisa dimasukkan di tempat lain. Iya, banyak tempat yang bisa dipakai keluarkan atau memuaskan suami. Iya, yang jelas tidak boleh dia menolak. Bahkan Aisyah pernah haid, Nabi suruh pakai sarung, kemudian Nabi mencumbuinya. Nabi mencumbui. Jadi ini menunjukkan haid bukan alasan bahkan. Bukan alasan untuk menolak, apalagi tidak haid. Tidak bisa mandi, bukan alasan. Kan bisa bertayamum. Kalau tidak bisa mandi, ya tayamum. Kan yang mandi adalah suami misalnya. Karena bisa mandi. Istri misalnya tidak bisa mandi, tayamum. Jelas ini bukan jadi alasan. Oke. Kecapean, ya sudah biarkan saja suaminya yang berjuang. Kita kan ditahu itu oleh suami istri. Iya.
Tidak, intinya tidak ada sebenarnya. Kayak ini masalah tidak boleh. Iya, karena suami juga tidak minta kalau tidak ada syahwat. Iya kan begitu. Masa tidak ada sama sekali apa-apa langsung minta? Iya. Pasti Pak ya. Iya. Kalau dia minta pasti ada syahwat. Ada syahwat. Nah, ini nanti bermasalah. Sehingga itu nasihat kita yang pertama adalah hendaklah dia bertakwa kepada Allah, layani suami. Iya. Layani suaminya. Nah, kemudian untuk masalah tadi ternyata qadarullah suaminya murka, keluar kata. Iya, sebenarnya bagi suami tidak dianjurkan bermudah untuk gara-gara masalah itu mengucapkan kata pisah. Iya, tidak dinasihatkan daripada nanti dia menyesal. Iya, karena kata cerai itu sebagai ulama mengatakan ada jatah mengucapkannya. Iya, kalau sudah saya sekarang sudah, itu berarti tinggal 2 kali lagi. Kan 3. Jatah itu. Makanya jangan dia bermudahan. Tapi sudah jatuh talak 1 itu Pak Ustaz. Talak itu baru kita sekarang. Dia bilang tadi pisah. Talak itu ada 2. Ada kata sorohat jelas dia bilang saya talak kamu. Ada kinayah. Kamu pulang saya ke rumah orang tuamu. Karena kamu tidak mampu layani saya. Itu sudah talak. Talak 1. Apalagi dibilang tadi pisah. Sudah jatuh talak 1. Tapi kalau misalnya si Fulan tadi belum paham terkait hukum ini, apakah tetap berlaku atau seperti apa? Dimaafkan kalau belum paham. Tapi harus dia segera rujuk. Harus segera? Segera rujuk. Dia berdamai dengan istrinya, mohon maaf atas ucapan itu. Ya, kemudian kalau istrinya maafkan, alhamdulillah mereka berhubungan badan, sudah. Kalau dia berhubungan badan, hilang talak 1 ini. Artinya iya, talak 1, talak 2 itu kan ada expirednya, Ustaz. Iya. Talak 1 dan talak 2 itu hangus. Iya, tidak perlu akad ulang. Talak 1 itu. Kemudian setelah itu dia sadar, kemudian akhirnya mereka melakukan hubungan badan. Setelah itu suami istrinya sadar, talak paling tadi. Talak 1 Pak, tapi hilang langsung. Jadi lagi suami istri. Bukan permintaannya, resit ceritanya itu. Baru bilang lagi bisa lagi begitu. Jatuh lagi. Iya. Enggak kan itu tadi sudah jadi kembali suami istri. Ya. Nah, kalau dia talak lagi, enggak. Iya, dia gugurkan. Nah, walaupun di sana ada juga ulama Pak. Iya, ada juga ulama yang mengatakan itu enggak tereset. Artinya itu jatahmu tinggal 2 kali. Nah, itu yang bikin kita hati-hati. Jangan bermudahan berarti. Kemudian Ustaz yang terkait dengan yang menolak tadi Pak Ustaz. Apakah menunda termasuk menolak Pak Ustaz? Nah, Misalnya seperti ini Pak Ustaz. Kita suami ini sudah ada syahwat ini Pak Ustaz. Kemudian kita meminta ini kepada istri. Iya, di ujung-ujung. Kemudian istri mungkin mengatakan bahwa bisa sebentar atau ya, apakah termasuk ke dalam kategori itu namanya kan musyawarah, tidak menolak. Menolak itu kalau dia tidak mau. Oh, Kalau ini kan dia mengusulkan, ayo mau sekali maki ini. Nah, dia bilang sebentar, karena mau isya, misalnya kita minta setelah maghrib. Tidur kena anak Begitu. Ya, kan itu bukan tidak mau namanya Pak. masak ini dulu. Dapat? Alhamdulillah. siap, jazakallah Ustaz. Baik. Terakhir sudah? Tidak. Ini Ustaz. Terkait soal safar Ustaz. Karena di beberapa Rasulullah itu kalau dia safar itu selalu ambil 2 Ustaz. Jadi anggaplah kita safar ini, apakah lebih utama kita sholat bersama teman-teman safar ambil 2 atau sholat dengan orang yang mukim Ustaz? Baik. Kalau utamanya itu,
maka kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi kan begitu. Karena sebenarnya kan Quran memang kalau kita safar boleh jamak qasar. Kan begitu Quran. Tidak berdosa. Kan dikatakan tidak berdosa. Berarti kan boleh qasar, boleh juga sempurna. Setelah itu kan yang kita tanyakan adalah utamanya mana. Maka kita melihat yang dipilih oleh Nabi. Nabi kalau safar selalu jamak qasar. Begitu. Jadi kalau kita pilih itu lebih utama. Karena yang Nabi pilih. Iya, enggak tahu dua-dua semua tuh. Zuhur asar. Iya, sama isya. Iya, jangan sampai nanti dua juga maghrib tak? Kan saya nanti jadi salah lagi. Tapi itu wajib dilakukan di masjid, Ustaz? Atau boleh di tempat? Enggak wajib di masjid. Karena kan seperti para ulama juga bahas, musafir itu kan enggak wajib Jumat, juga enggak wajib jamaah. Begitu. Baik ya. Kaitannya dengan bukan dengan safar tadi, Pak Ustadz ya. Musafir. Allah kan paling suka kalau kita mengambil yang Betul. Allah mudahkan. Kaitannya dengan sholat Jumat tadi, Pak Ustadz. Artinya kita nih perjalanan musafir, tapi kita juga tetap mau sholat Jumat. Masalahnya adalah kemarin di pertemuan sebelumnya sempat kita bahas bahwa tidak boleh di jamak antara Jumat dengan asar. Nah, pertanyaannya apakah setelah sholat Jumat boleh kita melaksanakan qasarnya jamaknya di asarnya dengan duhur, ataukah boleh kita setelah Jumatan kemudian kita jamak duhur dengan asar? Baik. Ini sebenarnya masalah karena kita sendiri memasukkan diri kita di situ sehingga muncul itu pertanyaan. Iya, sebenarnya orang musafir tidak wajib Jumat. Itu yang sebenarnya. Itu sebenarnya yang paling pokok dulu. Sehingga kalau kita safar, jangan pergi Jumat. Supaya tidak ada sebentar itu pertanyaan boleh nggak jamaah asar ini? Karena kalau kita tidak Jumat itu, tidak ada silang pendapat bahwa kita jamaah makin duhur asar. Kan begitu. Kalau kita tidak Jumat kan kita sholat duhur. Sehingga kalau kita sholat duhur 2 rakaat, ya asar 2 rakaat. Aman sebenarnya. Cuma sekarang kadang gitu kita pergi lagi sholat Jumat. Padahal tidak wajib kita Jumat. Kalau musafir, Nabi selama safar tidak pernah Jumat. Jumat kan dulu baru ini. Zuhur lagi. Ini memang masalah yang kita bicarakan sekarang. Nah, karena kita sekarang pergi Jumat, muncullah karena yang dijama itu kan jamak qasar itu duhur asar. Sehingga kita sekarang, gimana ini asar Jumat? Di situ Pak. Itu masalah. Di sini masuklah kita di khilaf, di perbedaan pendapat. Di sana ada pendapat dari ulama tidak boleh jamak Jumat dan asar. Kenapa? Karena Jumat itu bisa dilakukan walaupun belum masuk duhur. Itu Jumat, Pak. Boleh walaupun belum masuk duhur. Sehingga kalau kita jamak dari asar ke duhur, belum waktu. Tidak boleh. Begitu. Ada lagi ulama yang berpendapat, boleh. Karena duhur itu pengganti, Jumat itu pengganti duhur. Sebagaimana boleh kita jamak dengan tadi yang digantikannya, maka boleh dengan penggantinya. Untuk menghindari pendapat pertama, maka lihat saja kalau Jumatnya sudah masuk duhur atau belum. Kan rata-rata orang sekarang sholat Jumat kalau masuk duhur berarti sudah tidak masalah. Dulu Pak, Jumat itu boleh walaupun jam 11. Boleh. Makanya kalau bertepatan dengan Id, gugur Jumat. Karena sudah ada Id, hari raya. Gugur hari raya besar dengan adanya hari raya kecil. Gugur dengan adanya hari raya besar. Tetap duhur. Jadi duhur itu tidak gugur. Kecuali kita Jumat. Saat ini di hari Jumat, sholat Jumat. Bagi khotib dan imam wajib hadir karena kan untuk kalau ada orang datang.
Tapi bagi kita jamaah bukan jadi khotib, tidak wajib kita Jumat. Kalau bertepatan dengan hari raya. Ini kemudahan kan nanti kita ziarah ki. Tapi kalau seperti itu bisa saja kita sholat sendiri. Tidak apa-apa, kan dimaafkan. Kita berjamaah ya. Tidak apa-apa, ini kan karena hari raya itu masyakoh, berat. Kita melakukan Jumat 2 kali ke masjid itu. Itu betul, apalagi kurban ke apa? Ya, saya kembali pertanyaan tadi. Ketika hari Jumat dan kita sholat Jumat sebagai musafir, Sah. tidak dianjurkan untuk jamaah akhir di asar. Ya, gimana caranya di jamaah akhir? Jamaah takdim. Ya, jamaah takdim. Iya. Jamaah takdim itu diperselisihkan, Pak. Tadi. Iya, sebaiknya jangan Jumat. Kalau gitu kita kalau bertanya sebaiknya. Tapi kalau kita berbicara sah, boleh, maka itulah dua pendapat tadi. Kalau Jumatnya orang belum waktu, tidak boleh, Pak. Tidak boleh sama sekali. Tapi kalau Jumatnya dimasuk waktu zuhur, boleh. Begitu. Alhamdulillah. Tapi kata-kata saya kan belum tahu nih, Ustaz. Kemarin saya ini Sudah Jumat. Jumat jatuh. Tapi kan masuk waktu duhur, jadi bisa Oh, dipakai. kita Bisa jadi. Baik, alhamdulillah. Baik, sebentar tapi kita lanjut. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.